warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Grace Natalia dan Ibu Amin Pujiati, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman Rombel Ekonomi Bangunan 2017 yang saya bangga-banggakan. Sebelumnya, perkenankanlah saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami tentang tabungan masyarakat. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Siti Fatimah, Nur Haslina Akmal, Vica Alma Sabrina, dan saya sendiri, Lia Cahyaningsih. Pokok bahasan yang akan kami paparkan terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu pendahuluan atau latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pada dasarnya, di zaman yang semakin modern ini, masyarakat semakin sadar akan kebutuhan berinvestasi di masa mendatang. Hal ini pun berlaku pada masyarakat Indonesia, di mana dari tahun ke tahun jumlah tabungan masyarakat semakin meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat data posisi simpanan masyarakat pada Bank Umum dan BPR di Indonesia sejak periode 2014 sampai dengan 2017 selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel tersebut, besar tabungan masyarakat di Indonesia pada tahun 2014 sejumlah 4.013.817 miliar, selanjutnya selalu mengalami peningkatan sampai dengan 2017 mencapai 5.142.991 miliar. Akan tetapi, kenyataannya, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, tingkat tabungan Indonesia masih dikategorikan pada level rendah. Menurut World Bank, tingkat tabungan kotor atau gross saving rate Indonesia pada 2017 berada di angka 30,87% dari produk domestik bruto atau PDB. Dari grafik tersebut, dapat dijelaskan bahwa meskipun dari tahun 2016 ke tahun 2017 persentase tingkat tabungan kotor Indonesia mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,866%, kenyataannya persentase tabungan kotor Indonesia selama 5 periode ada tren yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk mampu meningkatkan tabungan masyarakat Indonesia, tentu hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan tabungan masyarakat di setiap wilayah. Salah satunya di Pulau Jawa yang dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian Indonesia, sehingga sangatlah potensial untuk menghimpun dana tabungan. Salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat tabungan masyarakat Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Jawa Tengah dikategorikan sebagai provinsi dengan kenaikan terbanyak pada tahun 2015, yaitu sebesar 14,95% dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, posisi Jawa Tengah masih terpaut sangatlah tinggi, di mana tabungan masyarakat DKI Jakarta senilai 2.588.962,6565, sedangkan Jawa Tengah senilai 306.955,382. Padahal, Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dan dapat untuk tumbuh. Salah satu faktor yang menyebabkan naik atau turunnya tabungan masyarakat ialah pendapatan. Sesuai dengan teorinya J.M. Keynes, bahwa yang menentukan tabungan bukanlah tingkat suku bunga, melainkan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu sendiri. Keynes dalam teorinya mengenai kecenderungan untuk konsumsi yang secara eksplisit menghubungkan antara tabungan dan pendapatan masyarakat.
Salah satu parameter yang dapat digunakan sebagai pengukuran pendapatan setiap penduduk di suatu wilayah yaitu produk domestik regional bruto per kapita. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa PDRB per kapita masyarakat Jawa Tengah berdasarkan kabupaten atau kota dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Dari tabel tersebut cukup menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dan mengalami kenaikan terbesar pada tahun 2015 yaitu 5,49% dari tahun sebelumnya. Selain pendapatan, menurut Bernasconi, tingkat inflasi pun mampu menyebabkan naik turunnya tabungan masyarakat di suatu daerah. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa tren inflasi dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Dilihat dari portal BPS, inflasi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 8,22%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 3,71%. Sukirno menyebutkan bahwa tingkat konsumsi atau pengeluaran seseorang mampu mempengaruhi banyak sedikitnya tabungan. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat konsumsi setiap penduduk adalah melalui rata-rata pengeluaran per kapita. Menurut Badan Pusat Statistik, ada kecenderungan meningkat pada tingkat konsumsi masyarakat Jawa Tengah. BPS menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di Jawa Tengah sejak 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 407.159 dan pada 2017 menjadi 827.223. Selain konsumsi atau pengeluaran, tingkat pendidikan juga mampu mempengaruhi besar kecilnya tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Menurut Reza, semakin pendidikan ditingkatkan, maka semakin baik untuk pekerjaannya, sehingga pendapatan yang diterima sangatlah besar. Kemudian, masyarakat dapat menghimpun dananya di bank. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Berdasarkan tabel tersebut, BPS mengemukakan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dengan demikian, tabungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan tabungan merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan demi kesejahteraan di masa mendatang dan sebagai motif untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, penulis menggagas judul Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Konsumsi, dan tingkat pendidikan terhadap tabungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten kota. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Menurut Sadono Sukirno 2000, tabungan adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut, salah satunya yaitu disimpan sebagai tabungan atau investasi di masa yang akan datang apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang tersebut. Teori Keynes dalam Sukirno 2000 menyatakan bahwa yang menentukan tabungan bukanlah tingkat suku bunga, melainkan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu sendiri. Keynes dalam teorinya mengenai kecenderungan untuk konsumsi yang secara eksplisit menghubungkan antara tabungan dan pendapatan masyarakat. Dalam tinjauan pustaka terdapat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Yang pertama yaitu hubungan PDRB dengan tabungan masyarakat. PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan masyarakat. Oleh karena itu,
Besar kecilnya tingkat pendapatan per kapita atau PDRB per kapita merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan besar kecilnya tabungan masyarakat, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, apabila PDRB wilayah tertentu mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat serta minat tabungan masyarakat meningkat atau tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan inflasi dengan tabungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan menyebabkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat karena adanya kenaikan harga. Dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi, maka jumlah tabungan masyarakat akan menurun karena sebagian besar pendapatan masyarakat dikeluarkan untuk konsumsi. Akan tetapi, dengan kenaikan inflasi menciptakan kenaikan pada tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengurangi konsumsi dan lebih cenderung untuk menabung. Yang ketiga yaitu hubungan pendidikan dengan tabungan masyarakat. Berdasarkan teori Planned Behavior, TPB menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau individu, maka semakin tinggi tingkat penabungannya atau tingkat minat menabung masyarakat. Karena dalam hal ini seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mengerti dan belajar pentingnya menabung untuk kepentingan di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang terakhir yaitu hubungan pengeluaran atau konsumsi dengan tabungan masyarakat. Pengeluaran sangat berpengaruh terhadap tingkat tabungan masyarakat. Marginal propensity to consume atau MPC adalah konsep yang dapat menggambarkan tentang pendapatan disposable meningkat. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsi kebutuhannya atau digunakan untuk menabung. Meskipun sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya digunakan untuk menabung. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut, di mana pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat konsumsi, tingkat pendidikan secara keseluruhan berpengaruh terhadap tabungan masyarakat. Kemudian terdapat hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara, yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian dari kelompok kami yang pertama, yaitu hipotesis pertama, diduga pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis 2 diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap jumlah tabungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis ketiga diduga tingkat konsumsi masyarakat berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir, hipotesis 4 diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif atau penelitian dengan angka. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya yaitu tabungan masyarakat. Sedangkan untuk variabel independennya yaitu PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat konsumsi, dan tingkat pendidikan. Sedangkan objek penelitian ini yang digunakan ialah Provinsi Jawa Tengah dengan data cross-section yang menggunakan 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui pengaksesan dan pengambilan data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pengukuran dan analisis pengaruh antar variabel bebas dan terikat menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software FU9. Selanjutnya yaitu model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini sendiri adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen. Dalam analisis ini dilakukan bantuan program EVIS 9 dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Analisis regresi linear berganda ini dilihat dari beberapa uji. Yang pertama, uji asumsi klasik, dan yang kedua, uji statistik. Selanjutnya, yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini sendiri adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen. Dalam analisis ini dilakukan bantuan program EVIS 9 dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Analisis regresi linear berganda ini dilihat dari beberapa uji. Yang pertama, uji asumsi klasik, dan yang kedua, uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda, di mana dilihat dari yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua uji statistik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya variabel pengganggu. Yang kedua, untuk uji multikolinearitas. Di sini mempunyai tujuan untuk melakukan pencarian ada tidaknya korelasi antara variabel bebas atau independen. Penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya terdapat uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini akan timbul jika nilai residual dari model tidak memiliki varian yang konstan. Artinya, setiap observasi mempunyai realitas yang berbeda-beda akibat adanya perubahan kondisi yang melatar belakangi tidak terangkumnya dalam model. Yang kedua yaitu uji statistik. Uji statistik di sini ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama, uji koefisien determinasi atau R-square. Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Yang kemudian untuk uji simultan. Uji simultan yang biasanya disebut dengan uji F digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Apabila tingkat signifikansi kurang 0,05, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Kemudian yang terakhir, uji parsial atau uji T. Di sini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji statistik yang meliputi yang pertama, uji signifikansi individu atau uji T. Uji T dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Yang kedua,
Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 tidak ditolak. Artinya, salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Yang kedua yaitu uji signifikansi simultan atau uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang pertama, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung kurang dari F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Yang kedua, H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dari hasil uji normalitas diketahui bahwa probabilitas Cherquet-Bera sebesar 0,906675 lebih besar dari tingkat signifikasi yaitu sebesar 0,05. Nilai tersebut memiliki makna bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nilai probabilitas C-square sebesar 0,0027. Artinya probabilitas C-square kurang dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model terkena masalah heteroskedastisitas atau disebut juga dengan model tidak bersifat homoskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Nilai probabilitas C-square sejumlah 0,0814, lebih besar dari tingkat signifikasi 5%. Hal ini berarti bahwa model dalam penelitian terbebas dari autokorelasi. Yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Nilai koefisien determinasi 1 sebesar 0,802168 lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi 2, 3, 4, dan 5 yang sebesar 1,64362. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan model ditemukan masalah multikolinearitas. Selanjutnya yaitu pengujian goodness of fit. Yang pertama yaitu koefisien determinasi. Pada pengujian koefisien determinasi atau R-square diperoleh hasil R-square sebesar 0,802168. Artinya bahwa variabel PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat konsumsi, dan pendidikan mampu menjelaskan variabel tabungan masyarakat sebesar 80,21%, sedangkan sisanya sebesar 19,79% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain di luar estimasi model. Selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan dari hasil uji F diperoleh probabilitas F statistik sebesar 0,0000, lebih kecil daripada tingkat signifikasi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan per kapita, tingkat inflasi, konsumsi, dan pendidikan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap tabungan masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu uji statistik T. Dari hasil uji statistik T dapat dilihat bahwa PDRB per kapita dengan tes statistik sebesar 7,286486 dengan T tabel sebesar 1,684
maka T statistik lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabungan masyarakat dapat dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah PDRB dengan nilai koefisien sebesar 0,1255280, bermakna bahwa hubungan berbanding lurus antara PDRB per kapita dengan jumlah tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat Jawa Tengah, maka semakin tinggi minat masyarakat Jawa Tengah untuk menabung uangnya di bank. Yang kedua yaitu inflasi dengan T statistik sebesar 2,19428 dengan T tabel sebesar 1,684, maka T statistik lebih besar daripada T tabel. Hal ini bermakna bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan masyarakat. Selain itu, nilai koefisien yakni sebesar min 1,893,382 menunjukkan bahwa ada hubungan yang berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Ketika inflasi semakin meningkat, maka tabungan masyarakat Jawa Tengah mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa meskipun inflasi cenderung mengurangi tingkat konsumsi masyarakat, tidak berdampak pada penambahan jumlah tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu konsumsi per kapita dengan T statistik sebesar 2,2299495 dengan T tabel sebesar 1,684, maka T statistik lebih besar daripada T tabel. Artinya bahwa tingkat pendidikan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan masyarakat dengan nilai koefisien pada variabel tingkat konsumsi per kapita yaitu sebesar 7,922622, ya berarti bahwa variabel tingkat konsumsi per kapita dan tabungan masyarakat memiliki hubungan yang berbanding lurus. Dengan demikian, semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat di Jawa Tengah, maka semakin tinggi pula tabungan masyarakat di sana. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan dengan T statistik sebesar min 1,164002 dengan T tabel sebesar 1,684, maka T statistik lebih besar daripada T tabel. Artinya bahwa tingkat pendidikan tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tabungan masyarakat. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien dari variabel ini senilai 591953,3, yang berarti bahwa variabel tingkat pendidikan dengan tabungan masyarakat memiliki hubungan berbanding lurus atau positif. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah, maka semakin tinggi pula tabungan yang dimiliki dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu dalam pengujian goodness of it menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat konsumsi, dan pendidikan mampu menjelaskan variabel tabungan masyarakat sebesar 80,21%, sedangkan sisanya 19,79% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lain di luar estimasi model. Yang kedua yaitu berdasarkan pengujian statistik F, didapatkan hasil variabel pendapatan per kapita, tingkat inflasi, konsumsi, dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Kesimpulan yang ketiga yaitu pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Kesimpulan yang keempat yaitu tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah.
Kesimpulan yang kelima yaitu tingkat konsumsi berpengaruh positif signifikan terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tabungan masyarakat di Jawa Tengah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.